30% lebih 30% dari harga normal, dia kesannya adalah promosi. Pertanyaan saya, perusahaan kecil mati nggak, Bu? Iya. Dia mana kuat bertahan? Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antinus Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sahabat Sales, topik kita kali ini datang dari Sahabat Sales yang bernama Kevin Manuel. Nah, Kevin ini rupanya seorang sales B2B ya. Jadi dia ini produknya bahan makanan atau minuman seperti sirup perasa minuman atau bumbu saus untuk makanan seperti itu ya. Nah dia ini agak kesulitan untuk jual di tengah kondisi PPKM karena banyak company besar katanya yang kurang respon. Nah kita pengen tahu nih gimana sih komentarnya Coach Arif ya soal ini. Yuk sebelum kita simak yang lebih lanjut, kita simak yang mau lewat ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sahabat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Sehat. Nah Coach, ini ada pertanyaan yang datang dari Sahabat Sales namanya Kevin Manuel. Kevin ini sales B2B. Nah Kevin ini produknya itu perasa minuman, bahan bakunya jadi perasa minuman, saus gitu ya atau Perasa minuman. Iya. Perisa kayaknya ya. Perisa ya, perasa sama lah. Iya gitu ya. Nah dia pengen tahu gimana sih kalau mau jual ke company besar, apalagi kondisi lagi PPKM begini, karena katanya banyak yang nggak respon nih Coach. Oke, yang pertama ini sebenarnya jawabannya sederhana banget sih Bu. Yang pertama adalah tentukan target market dulu produknya. Jadi gini, kalau misalkan produk kita tidak istimewa banget, unique selling proposition-nya tidak istimewa banget, perusahaan besar pasti nggak mau Bu. Oke. Apalagi cuma mengandalkan murah saja, nggak mau. Perusahaan besar nggak mau, Bu. Perusahaan besar hanya tertarik kalau dia lagi mau meluncurkan produk baru atau rasa baru. Nah, biasanya kalau kita tahu bahwa setiap industri itu, ya saya tahu, maksudnya kayak mode-mode chemical itu kan chemical perasa dan sebagainya. Tadi balik lagi, sebenarnya kalau itu adalah perusahaan baru, kalau saya perusahaan baru, saya tidak akan bermain di market yang besar. Saya akan bermain di market yang kecil. Karena saya belum terkenal. Satu. Yang kedua, saya akan bermain di market-market yang di daerah, bukan di kota-kota besar. Jadi gini konsepnya. Kalau perusahaan punya budget besar, pasti punya budget iklan nggak, Bu? Iya. Pertanyaan menarik, kalau punya budget iklan, dia tinggal beriklan saja, maka perusahaan akan tertarik. Setuju, Bu? Iya. Kalau perusahaan kecil punya duit nggak, Bu? Enggak. Perusahaan kecil nggak punya duit. Iya, maka tapi dia ada strategi ya. Nah, makanya harus pakai strategi. Maka strateginya adalah kalau saya akan menentukan dulu target market yang lebih kecil. Yang industri lebih kecil. Kalau kita mau dapat besar, kita garap yang kecil-kecil dulu, Bu. Kita nggak bisa loncat yang ke besar dulu. Iya. Kecuali budget marketing kita kuat. Kecuali produk kita sangat istimewa. Kalau produknya nggak istimewa, saya kan nggak ngerti tentang produk-produk perasa makanan minuman tersebut. Kalau memang tidak terlalu besar, maka yang harus kita lakukan, kita cari customer yang lebih kecil atau masuk ke daerah-daerah yang mungkin bukan kota besar, tapi kota kecil yang jualan makanan tersebut, Bu. Masuk akal dong? Iya, Kenapa? Karena persaingannya tidak terlalu besar, Bu. Karena saya mau nanya, ini logik aja, Bu ya. Perusahaan besar nih, udah ngambil nih, sama yang gede-gede. Ada perusahaan kecil nyempil, Bu, masuk, nawarin barang. Kira-kira kalau mama dia banting harga, apa yang terjadi? Yang lain ikutan banting. Perusahaan kecil mati nggak, Bu? Iya. Kalau perusahaan besar, saya mau nanya sama Ibu nih, ini kita logik aja, Bu ya. Perusahaan besar, penjualan udah banyak. Kalau dia banting harga sampai 30% lebih 30% dari harga normal, dia kesannya adalah promosi. Pertanyaan saya, perusahaan kecil mati nggak, Bu? Iya. Dia mana kuat bertahan 3 dihajar 30%. Berapa lama perusahaan itu bertahan? Perusahaan itu paling lama bertahan itu paling 2-3 bulan, Bu.
Betul nggak? Saya nggak mau ngambil risiko itu karena saya tahu banget perusahaan besar bisa banting sebanting-bantingnya untuk mengambil target market. Wah, jadi ingat iklan John Banting. Ya John Banting yang sekarang jadi anggota itu, Bu. Anggota dewan. Nah, gitu iya. Nah, jadi balik lagi saya cuma mau kasih gambaran sederhananya begini, Bu. Jadi kalau mama kayak begitu pertanyaannya, saya ambil contoh sederhana deh. Kita ngomong anggaplah Unilever. Anggaplah produk tersebut Wings. Oke, misalkan kita masuk ke industri yang dimana Unilever ada, Wings ada, ya, atau bahkan perusahaan rokok deh, Bu, yang nggak usah jauh-jauh deh. Bisa nggak dia banting harga seenak-enaknya? Oh, bisa ya. Kayak ambil contoh deh. Ini cerita ya, Bu, walaupun saya tidak endorse tentang merokok. Jadi anggaplah, yang saya dengar, ada perusahaan rokok besar, Bu. Dia itu menguasai robong-robong rokok. Tahu robong ya? Yang kecil-kecil itu loh, Bu. Iya. Satu ketika, Bu, ada rokok baru masuk. Rokoknya nawarin ke robong-robong rokok, Bu. Dia taruh dong rokoknya. Tahu apa yang dilakukan sama perusahaan besar? Perusahaan besar itu datang ke robong rokok, rokoknya dibeli semua, Bu, diambil, Bu. Diambil semua, digantikan dengan produk dia. Jadi kalau kompetitor masuk, kalau pro robongnya pun gua ganti. Wah. Pertanyaan menarik. Bisa menang nggak perusahaan kecil? Iya, nggak bisa. Pertanyaannya, memang terjadi penjualan karena dibeli sama si kompetitor itu kan, tapi dibeli sementara kan. Tapi customer tahu nggak? Ya nggak, karena produknya diganti terus. Makanya coba lihat di Jakarta, perusahaan rokoknya besar kecil semua nggak? Besar semua ya dia. Ada perusahaan kecil? Hampir nggak ada ya. Kalau perusahaan pun ada, perlu disikat kan. Tapi kalau paman di daerah-daerah kayak Bogor, daerah Cirebon, daerah itu pasti banyak rokok-rokok kecil kan. Itu maksudnya. Janganlah kita main ke market yang besar. Kecuali kamu unik banget. Kalau nggak unik, nggak ada target market, kenapa orang harus beli kan, Bu? Masuk akal? Ya, masuk akal. Nah, jadi lebih baik yang mana mainnya? Mainlah ke market-market yang lebih kecil, masuklah ke segmen-segmen market yang lebih kecil, juarailah di sana, baru masuk ke tengah, Bu. Istilahnya perang gerilya. Kalau zaman dulu kita perang lawan Jepang, perang lawan Belanda, kita tidak langsung menyerang markas, tapi kita mengganggu kiri kanannya, Bu. Sampai Jepang Belandanya panik gitu loh. Begitu dia panik, baru dia masuk ke market itu. Itu cara merajai market. Jadi kalau saya ditanya untuk masuk ke market ke corporate, udah pasti dicuekin. Kecuali produknya unik banget. Coba jelasin ke saya deh. Sebutkan apa 3 keunikan produkmu yang dimana nggak ada di kompetitor. Kalau dia bisa jawab itu, baru saya akan support untuk bikin video berikutnya. Ya kalau dia nggak punya 3 produk itu, lupakan. Jadi harus punya keunikan gitu. Keunikannya ya, apa? Keunikannya apa? Jadi nggak bisa dia kecuali emang duitnya banyak, dia kaya raya. Terus sekarang saya tanya, artis bikin kue deh. Artis bikin kue, ya kan? Banyak artis bikin kue dong. Kuliner. Berhasil hidup apa mati? Banyakan mati, kecuali Bensu. Iya. Geprek Bensu, betul. Iya. Kenapa? Karena nggak kuat duitnya, Bu. Ayo, coba saya mau nanya, Raffi Ahmad setahu saya bikin kue juga ya, tapi kayaknya nggak ada ya, sekarang nggak ada. Jadi teman-teman, pertanyaan yang menarik, yang bisa menguasai market adalah orang yang punya duit banyak dan dia bisa bertahan kuat. Kalau nggak bisa, dia dihajar bolak-balik habis. Makanya lebih baik main masuk ke market yang lebih kecil ya. Oh, oke. Nah, atau ke market yang customer-nya, yang kompetitornya yang nggak ada. Jadi artinya kalau istilahnya mungkin gini, Bu. Ada Blue Ocean sama Red Ocean. Blue Ocean itu adalah tidak ada kompetitor. Red Ocean itu di mana kompetitornya banyak dan saling serang-serangan. Jadi tugas kita apa? Cari Blue Ocean, Bu. Jangan cari Red Ocean. Red Ocean itu darah, Bu. Maksudnya berdarah. Karena orang berdarah semua karena banting-banting harga, masalah hidup dan mati, sebagainya. Tengah lautan ada daging, ikan hiu nyerang gitu. Nyerang semua, kanan, ya, Pak, ya? Dan udah pada berdarah semua kan. Nah jadi buat apa? Lebih baik kita cari laut yang biru, yang dimana kompetitor nggak ada. Makanya kenapa saya tanya, apa ketiga keunikan kamu? Kalau kamu nggak punya keunikan, lupakan. Oke. Nah, sahabat sales, terutama dengan Kevin Manuel tadi ya, sahabat sales tadi pertanyaannya itu tadi bagaimana supaya bisa masuk ke company besar ya, ke company besar bisa itu respon. Ya itu gampang sih sebenarnya masuk company besar, asal punya 3 keunikan yang dimana kompetitor tidak ada. Ya itu yang penting, keunikan dari produknya. Kalau keunikan yang cuma murah, bye bye.
Karena kenapa? Kompetitor bisa masuk kapanpun anytime. Dan semua perusahaan besar akan masuk, bisa neken habis mati. Berarti keunikan bukan harga ya? Bukan harga. Bukan harga ya sahabat sales ya, tapi dari produknya, apa yang bisa ditawarkan dari produknya yang tidak dimiliki oleh kompetitor seperti itu. Dan ya? kebetulan produk kita lagi hit-hitnya, lagi bagus-bagusnya, lagi ngetren-ngetrennya, itu boleh. Oke, nah jadi sahabat sales, mulai saat ini carilah dahulu keunikan kita, tiga keunikan dari produk kita yang tidak dimiliki oleh kompetitor, dan setelah kita temukan barulah kita mulai masuk. Jangan dulu langsung masuk ke pasar yang besar ya, jadi kita masuknya dari yang pinggir dulu gitu ya, yang ya dulu. Cirebon, ya kota-kota Gitu. kecil, Dulu. atau Jakarta ada Depok, Ya. masuk di situ. Itu jadi make sense. kalau kita produk kita sudah kuat di sana, orang sudah kenal, sudah tahu, baru kita masuk ke market yang lebih besar. Oke, nah seperti itulah Kevin ya, boleh dicoba ya. Oke, Coach Arif, kalau untuk pelatihan dari Corpora Consulting ada di mana ya? Pelatihan kita ada di alamatnya di alamat websitenya corporaconsulting.com atau di salesuniversity.id. Di sana ada schedule kita dan bisa diikutin pelatihan di sana. Oke. So kita akhiri. Iya. Saya Coach Antoni Sarif dan Saya Namilani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performan. Bye bye. Bye bye.